Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang batasan, instrumen, hal-hal yang berkaitan dengan kode etik psikologi. Kelompok 7 beranggotakan 4 anggota. Yang pertama ada Puji Lestari 2007 016 009. Yang kedua yaitu ada Kiki Ayu Agustin 2007 016 014. Yang ketiga ada Cynthia Angelina 2007 016 015. Yang terakhir yaitu ada Ramadan Dava 2007 016 026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Lestari, NIM 20070160009. Adapun batasan-batasan yang dilakukan seorang psikolog adalah sebagai berikut. 1. Tes dan hasil tes yang kadaluarsa psikolog dan atau ilmuwan psikolog tidak mendasarkan keputusan asesmen. Intervensi atau saran dari data hasil tes yang sudah dikadaluarsa untuk digunakan pada saat sekarang dalam kondisi relatif konstan. Hasil tes dapat berlaku untuk 2 tahun, namun dalam kondisi atau keperluan khusus harus dilakukan pengetesan kembali. Yang kedua, asesmen yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten atau qualified assessment psikolog perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang memang berkualifikasi. Perlu dihindari untuk menggunakan orang atau pekerja yang tidak memiliki kualifikasi memadai untuk mencegah asesmen psikolog oleh pihak yang kompeten. Yang ketiga, pasal 64 Informed Consent. Dalam asesmen psikolog dan atau ilmuwan psikolog harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan asesmen evaluasi, intervensi, atau jasa diagnostik. Juni 2010, Kode Etik Psikolog Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam Standar Informed Consent kecuali jika a. Asesmen diatur oleh peraturan pemerintah atau hukum. B. Adanya persetujuan karena pelaksanaan asesmen dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan, atau organisasi secara rutin, misal seleksi ujian. C. Asesmen digunakan untuk mengevaluasi kemampuan individu yang menjalani pemeriksaan psikologi yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam suatu pekerjaan atau perkara. Yang kelima, pasal 5. Interpretasi hasil asesmen psikolog. Dalam menginterpretasikan hasil asesmen psikolog harus mempertimbangkan berbagai faktor dari instrumen yang digunakan, karakteristik peserta asesmen seperti keadaan situasional yang bersangkutan, bahasa, dan perbedaan budaya yang mungkin kesemua ini dapat mempengaruhi ketepatan interpretasi sehingga dapat mengetahui keputusan. Yang keenam, Kode Etik Psikolog Indonesia Juni 2010, pasal 66 menyampaikan data dan hasil asesmen. Data asesmen psikolog adalah data atau alat instrumen psikolog yang berupa data kasar, respon terhadap pernyataan atau stimulus, catatan serta rekam psikolog. Data asesmen ini menjadi kewenangan psikolog dan atau ilmuwan psikolog yang melakukan pemeriksaan. Hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen yang harus diperhatikan dalam proses asesmen adalah langkah-langkah instrumen yang dimaksud adalah menetapkan aspek dan ruang lingkup yang akan diakses, menetapkan ruang lingkup yaitu memiliki komponen di mana dari bidang yang akan diakses, lalu menyusun kisi-kisi instrumen asesmen, lalu mengembangkan butiran soal berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. Lalu A. Jika instrumen asesmen yang digunakan belum diuji validasi dan rehabilitasnya, psikologi dan atau ilmuwan psikologi harus menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari instrumen terbuat dari tersebut serta interpretasinya. Yang B. Asesmen yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten. Asesmen psikologi perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang memang berkualitas. Perlu dihindari untuk menggunakan orang atau pekerja yang tidak memiliki kualifikasi memadai untuk mencegah asesmen psikologi dan pihak yang tidak berkompeten.
Terima kasih. Yang ketiga yaitu hubungan profesional. Hubungan profesional dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hubungan antar profesi, yang kedua ada hubungan dengan profesi lain. Yang pertama hubungan antar profesi. Psikologi dan atau ilmuwan psikologi wajib menghargai, menghormati, dan menjaga hak-hak serta nama baik rekan profesinya, yaitu sejawat akademis psikologi dan atau ilmuwan psikologi. B. Psikolog atau ilmuwan psikologi seyogianya saling memberikan umpan balik konstruktif atau peningkatan keahlian profesinya. C. Psikologi dan atau ilmuwan psikologi wajib meningkatkan rekan profesinya dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran kode etik psikologi. D. Apabila terjadi pelanggaran kode etik psikologi yang di luar batas kompetensi dan kewenangan dan butir A, B, C di atas tidak berhasil dilakukan, maka wajib melaporkan kepada organisasi profesi. Yang kedua, hubungan dengan profesi lain. A. Psikologi dan atau ilmuwan psikologi wajib menghargai, menghormati kompetensi dan kewenangan rekan dari profesi lain. B. Psikologi dan atau ilmuwan psikologi wajib mencegah dilakukannya pemberian layanan psikologi oleh orang atau pihak lain yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangannya.